Selamat datang Pak Johnson. Terima kasih, selamat juga kita sampai di sini. Luar biasa, gila tuh tadi jalan Gimana Jakarta malam ini Pak? Diponegoro. Mungkin dampak tadi itu ya, demo tadi sore ya, mana-mana merambat. Oke lah, ya, walaupun kita berangkat lebih awal, tetap juga kena, nggak apa-apa lah. Sepertinya ini transportasi maglev memang dibutuhkan ya Pak ya? Inilah kenang-kenangan kita nanti lucu-lucuan ketika abad planeter sudah semakin nyata di Indonesia. Ya, jadi di bab 6 buku Michio Kaku, Physics of the Future, dibahas mengenai teknologi transportasi masa depan, abad 21. Gejalanya atau bukti-buktinya yang sudah ada sekarang adalah kereta api maglev di Jerman, di Prancis, di Jepang, dan juga di Cina. Ya, jadi kereta maglev ini berjalan di atas rel, bukan besi biasa, tetapi yang bersifat magnetik. Ya. Nah, sedemikian rupa dia dengan roda kereta api cuma terpisah beberapa mili saja. Ada kekuatan yang begitu kuat antara roda dan rel, tolak menolak, sehingga praktis sebenarnya kereta api itu mengapung saja di udara, ya kan? Sehingga gesekannya dengan rel kereta itu nyaris nol. Nah, kalau nyaris nol berarti energi yang dibutuhkan untuk mendorong kereta ini sedikit saja. Dan itu yang kita lihat sekarang, kereta api maglev di mana-mana di 4 negara yang sudah saya sebut tadi bisa berkecepatan 300-400an kilometer per jam, bahkan sudah mendekati 500 sekarang ya. Jadi kata Michio Kaku, nanti di dunia ini ketika kita semakin masuk ke bab 1 dan bab 2 bahkan bab 3 dari peradaban planeter, maka yang dominan dalam teknologi transportasi kita adalah maglev, magnetic levitation istilahnya ya. Jadi saya membayangkan buat Indonesia ini akan ada rel maglev Surabaya, Jakarta Surabaya misalnya, atau Lampung sampai Banda Aceh misalnya, gitu kan. Nah, tentu saja ini akan menarik sekali ketika Michio Kaku juga mengatakan bukan cuma kereta api, tetapi mobil juga akan maglev. Artinya, bisa kita membayangkan di Jakarta ini kelak tidak ada lagi jalan yang super macet seperti sekarang. Tetapi jalan-jalan besar kita, jalan raya kita itu akan magnetik semua, ya, dan mobil kita pun menjadi magnetik, ya. Dan mobil kita nanti mungkin di bab 2 atau bab 3 dari zaman planeter ini tidak lagi seperti mobil sekarang, tetapi sudah bergerak dengan maglev. Dan mobil-mobil kita pun nggak lagi pakai supir. Karena mobil kita itu kan dilengkapi dengan GPS yang terkoneksi dengan satelit, lalu dari satelit sana tentu Google Map akan semakin teliti dan semakin detail ya. Ya, autopilot ya, ya. Kita autopilot ya, jadi auto driving gitu loh. Kita tinggal masuk ke mobil kita, dan mobil kita begitu kita buka pintunya dia langsung menyapa, "Selamat pagi Pak Johnson, kita mau kemana?" Dan suaranya kan suara robot ya. Betul. Lalu saya bilang kita ke Senayan, misalnya Hotel Mulia Senayan. Baik bos, kata mobil. Lalu dia bergerak mencari sendiri jalan ke sana. Nah, saya di mobil saya yang sudah magnetic levitation itunya, relnya ya juga bergerak sendiri dengan tenaga baterai yang maha besar gitu. Saya tinggal santai-santai dalam mobil saya. Nah, kacamata saya kan menjadi layar komputer, ya. Jadi internet masa depan, web masa depan, saya mengaksesnya dengan lensa kontak, gitu ya. Jadi apapun yang saya inginkan dari web, mau mengirim pesan atau menerima pesan, membaca pesan, ataupun masuk ke Google misalnya, atau ke YouTube, atau mencari berita terbaru, breaking news di Timur Tengah, breaking news di Amerika Utara, saya tinggal mainkan saja kelopak mata saya dan biji mata saya, ya kan? Nah, tahu-tahu sudah sampai di Hotel Mulia. Nah, itulah bayangan yang diberikan oleh Michio Kaku dalam bukunya, dan itu dia bilang semua prototipe teknologi seperti itu sudah ada. Jadi kita tinggal tunggu saja, entah di bab 2 atau di bab 3 nanti teknologi transportasi kita antar kota dan dalam kota akan maglev.
Yang paling penting barangkali etika maupun etos yang dibutuhkan di abad planeter adalah apa ya? Etos tanggung jawab. Nah, etos tanggung jawab itu sebenarnya kalau saya bahasakan secara populer itu adalah tahu diri, tahu batas, kemudian tahu lingkungan gitu loh. Jangan berlebihan, jangan mentang-mentang, jangan semena-mena gitu kan. Jadi sebenarnya semua etika kuno kita itu jadi berlaku ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan disebut itu jangan adigang adigung gitu kan. Jangan mentang-mentang gitu loh, ya kan? Itu sangat penting karena dalam peradaban semacam ini maka kerukunan menjadi sangat penting ya toh. Kemudian tahu diri, tahu batas menjadi sangat penting. Meskipun saya memiliki power yang sangat besar, energi, barangkali saya sudah energi di mobil saya dan di rumah saya itu sudah bisa setara dengan 10 megawatt misalnya, dan saya bisa menguasai informasi sampai gigabyte misalnya. Saya tadi ngomong giga 3 kali ya. Kan giga itu 1 triliun. Giga berarti apa namanya triliun itu kan pangkat 24 ya kan. Saya ngomong 3 kali itu berarti 36 pangkatnya. Informasi yang bisa kita kuasai nantinya, ya kan. Saya sudah katakan di dari buku ini, saya bilang dari sejarah perkembangan komputer bahwa kemampuan komputer dan kemampuan komputer menampung data atau mengolah data atau hard disk misalnya mengisi datanya atau menampung datanya itu kan kemampuannya itu meningkat secara eksponensial yang sangat tajam gitu kan. Jadi di masa depan kalau hari ini kita biasa bermain informasi pada tingkat gigabyte, ya beberapa tahun lagi kita akan main pada tingkat giga byte gitu loh. Nah di sini semakin hebat teknologi pengetahuan informasi maupun energi yang bisa kita kelola, semakin tinggi standar etika dan standar etos yang dibutuhkan dari setiap manusia, ya kan? Maka etos 2, etos 8 itu kan semakin dituntut. Karena pada akhirnya jika peradaban kita akan berlipat-lipat ganda secara power, secara energi dan secara dolar, maka ini dia etos universalnya. Hendaklah semua ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi rahmat sebesar-besarnya terhadap seluruh umat manusia. Itulah. Jadi etos rahmatan yang dibutuhkan. Gitu.